Indonesia is a country that has a diversity of cultures, races, ethnicities, beliefs, religions, and languages. The diversity of the islands, one of which is the island of Lombok, located in the province of West Nusa Tenggara. Lombok Island presents a very beautiful natural beauty, and one of its very famous icons is the Mandalika. Mandalika offers beautiful natural scenery such as white sandy beaches like paper, and local people who still maintain the custom of their ancestors. Desa Banyumulek terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Terkenal dengan desa pembuat gerabah khas Lombok. Salah satunya di UD Berkat Sabar. Di sini kalian bisa mencoba membuat gerabah khas Lombok yang bernama kendi maling. Dinamakan kendi maling karena cara memasukkan air lewat bawah kendi. Dan ketika kendi itu berada di posisi berdiri, maka air tidak akan keluar melalui lubang yang di bawah kendi. Itulah mengapa kendi ini disebut kendi maling, karena masuknya lewat belakang seperti maling. Menurut Ibu Kanah, pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sangat berdampak bagi sektor usaha di bidang pariwisata. Banyaknya wisatawan asing dan lokal mengetahui bahkan mencoba bagaimana proses pembuatan gerabah khas Lombok. Desa Ende merupakan salah satu desa wisata tradisional yang terletak di sebuah dusun di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Ende merupakan desa adat tradisional suku Sasak Lombok yang kehidupan di desa Ende masih sangat tradisional. Contohnya, sejak kecil anak-anak yang tinggal di desa Ende sudah diajarkan kebudayaan khas Lombok. Adapun keunikan dari suku Sasak di desa Ende ini adalah rumah adat yang bernama Balai Tani. Dalam bahasa suku Sasak, Balai berarti rumah, Tani berarti petani. Atap rumah adat tersebut dibuat lebih rendah dari tinggi pintu agar tamu yang hendak masuk ke rumah menundukkan kepalanya. Hal ini merupakan simbol untuk menghormati tuan rumahnya. Lalu, hal unik lain yang terdapat di rumah adat ini adalah tidak mempunyai jendela. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi tuan rumah agar mereka tidak diintip oleh orang lain. Lantai rumah adat ini dilapisi dengan kotoran sapi. Tujuannya adalah untuk memperkuat lantai dan menangkal debu. Dan juga terdapat keunikan lain, yaitu anggota keluarga lelaki tidur di teras rumah sedangkan para perempuan tidur di dalam ruangan. Menurut Pak Sami, salah satu warga kampung tradisional Sasak Ende, mengatakan dengan adanya sirkuit Mandalika dapat menambah kunjungan wisatawan. Apalagi dengan adanya WSBK dan MotoGP itu sangat berdampak positif pada masyarakat yang ada di kampung tradisional Sasak Ende. Apalagi dengan dibuka kebijakan dari pemerintah untuk kunjungan wisatawan. Jadi ini sangat berdampak positif sekali kepada kami yang ada di sini dan bisa menambah ekonomi keluarga. Pantai Kuta Lombok adalah tempat wisata di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pantai dengan pasir berwarna putih seperti buliran merica ini terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta. Pantai Kuta mulai dikenal dan dikembangkan sebagai destinasi wisata pada mulanya oleh PT. Kami melakukan wawancara pada masyarakat lokal dengan Fahri dan Johan. Menurut mereka, dampak pembangunan sirkuit Mandalika bagi kita sebagai masyarakat lokal sangat berpengaruh bagi masyarakat di kawasan Kuta Mandalika dan juga dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Juga pembangunan ekonomi khusus Mandalika dapat mendorong pembangunan daerah Mandalika serta memperkenalkan nilai alam dan budaya khas masyarakat Lombok
serta mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh dan berkembang. Bukit Merese atau warga setempat menyebutnya Merisik yang artinya Bukit Gundul. Disebut gundul karena tidak ditemui pepohonan di atasnya. Hanya satu buah pohon di ujung barat bukit yang oleh para pengunjung sering disebut pohon galau. Bukit Merese terletak di wilayah Lombok bagian selatan dan masih satu kawasan dengan pantai Tanjung An di wilayah Kuta Lombok. Dari kota Mataram berjarak sekitar 2 jam perjalanan, sedangkan dari Bandara Internasional Lombok hanya berjarak sekitar 45 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Menurut tour guide setempat yang bernama Ibu Adianti, untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus Kuta Mandalika, salah satunya dibangun sirkuit Pertamina Mandalika. Jadi, dampaknya luar biasa besar bagi industri pariwisata, terutama Ibu Adianti ini sebagai tour guide. Salah satu dampak terbesarnya adalah banyaknya kunjungan yang datang ke Lombok, hanya ingin untuk melihat bagaimana sih proyek daripada sirkuit Mandalika Kuta Mandalika. Kesimpulan dari kelompok 5 yaitu setelah adanya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC yang menjadikan kawasan Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus. Kawasan di sekitar Mandalika mendapatkan dampak positif terhadap pembangunan sirkuit Mandalika. Dengan dibangunnya sirkuit Mandalika ini sangat berpengaruh terutama terhadap masyarakat sekitar di bidang sektor pariwisata. Sebab banyaknya kunjungan wisatawan dari berbagai mancanegara yang datang ke Mandalika Lombok. Jadi, dalam hal tersebut dapat bertujuan untuk mengundang atau menaikkan daya tarik wisatawan asing maupun wisatawan lokal terhadap kawasan Mandalika dan ikut serta negara dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika.